Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim. Lahir di Ahvaz, Persia pada 756 Masehi dan meninggal di Baghdad pada 814 Masehi. Abu Nawas hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Sultan Harun al-Rasyid. Dia dikenal sebagai pujangga Arab yang digambarkan sebagai sosok bijaksana dan jenaka. Pernah nih suatu hari ada seorang pencuri berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik saudagar kaya. Penegak hukum pun sudah berusaha keras, tapi pencuri tidak juga tertangkap. Sudah mondar-mandir sono sini, tidak juga tertangkap. Karena sudah putus asa, saudagar pun mengumumkan apabila pencuri mengembalikan hartanya akan mendapat setengahnya. Ditunggu berhari-hari tidak juga ada hasilnya. Hingga si saudagar pun mengadakan perubahan sayembara. Siapa saja yang berhasil menangkap pencuri, sepenuhnya, semuanya harta curian itu berhak dimilikinya. Dan hasilnya pun sama, nihil. Tidak seorang pun berhasil menangkap si pencuri. Itu pencuri begitu licik. Diam-diam dia ikut gerombolan warga dan berpura-pura ikut sayembara. Seorang penduduk berkata kepada hakim, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan saja kepada Abu Nawas? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata itu hakim bertanya balik. Kata orang itu, "Kemana dia wahai hakim?" "Kalau tidak salah, ke Damaskus," jawab si hakim. "Emangnya ada urusan apa ya Abu Nawas ke Damaskus?" Lalu hakim pun menjawab, "Ya, memenuhi undangan pangeran negeri itulah," kata si hakim. "Kira-kira kapan dia datang?" tanya orang itu lagi. "Paling tidak 2 hari lagi pasti dia datang," jawab si hakim. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di Baghdad. Ia pun menerima tawaran sayembara tersebut. Nah, keesokan harinya Abu Nawas mengumpulkan seluruh penduduk di depan gedung pengadilan. Ia hadir sekaligus membawa tongkat dalam jumlah yang besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Dah tidak pakai lama, Abu Nawas pun ngebagiin itu tongkat-tongkat kepada semua penduduk, tidak terkecuali. Kata Abu Nawas begini nih, "Ini tongkat sudah saya mantrai, sudah saya jampe-jampe. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat ini kepada saya. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang si pencuri pasti akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Nah, sekarang pulang dah. Besok balik lagi ya," ungkap Abu Nawas kepada penduduk. Malam harinya, si pencuri tidak bisa memejamkan mata hingga larut. Dia terus mikirin ucapan Abu Nawas.
kepikiran ini si pencuri. Takut apabila tongkatnya tambah panjang. Kalau sampai nambah panjang, semua penduduk pasti tahu kalau dia pencurinya. Dipikir-pikir, diliatin itu tongkat. Tanpa pikir panjang, si pencuri pun memotong itu tongkat sepanjang 1 jari telunjuk, seperti apa yang dikatakan Abu Nawas, bahwa tongkat itu akan menambah panjang 1 jari telunjuk. Singkat cerita, pas pagi hari orang-orang mulai dah pada kumpul di depan gedung pengadilan. Si pencuri mah merasa tenang-tenang aja. Ya yakin banget statusnya sebagai pencuri kagak bakal ketahuan. Sebab dia udah motong itu tongkat seperti yang telah diberi petunjuk oleh Abu Nawas. Kalau tongkat itu akan panjang sendiri. Antrian mulai panjang. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagiin kemarin. Nah, tiba nih giliran si pencuri. Pas ngebagiin itu tongkat, Abu Nawas langsung bisa nebak. "Kamu motong ini tongkat kan?" kata Abu Nawas. "Bagaimana kamu bisa tahu?" kata pencuri. "Ya mana ada tongkat bisa panjang sendiri. Itu mah cuman akal-akalan saya saja." Kaget itu si pencuri. Abu Nawas pun berhasil mengelabui si pencuri dengan kecerdikannya. Akhirnya itu pencuri diadilin, dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dan 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tapi nih, Abu Nawas itu tetap bijaksana. Sebagian itu harta dibagiin kepada fakir miskin. Sebagiannya lagi disisakan untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Nah, demikianlah cerita tentang Abu Nawas dan pencuri. Semoga kita bisa ambil hikmah dari kisah ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.